Halo semuanya, perkenalkan aku Zulfi dari kelas 4E dengan NIM 151424144. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 5 soal dari dosen pengampu mata kuliah Peluang dan Statistika yakni Ibu Krisna S. Latif, MPD. Untuk soal yang pertama diketahui kelompok A N1 sama dengan 45, X bar 1 sama dengan 82 dan simpangan baku 1 itu 9. Selanjutnya untuk kelompok B, N2 sama dengan 55, X bar 2 sama dengan 76 dan simpangan baku 2 itu adalah 11. Untuk tingkat kepercayaannya itu 95%. Ditanyakan, tentukan interval kepercayaan 95% untuk perbedaan 2 min. Penyelesaian. Langkah pertama, kita mencari nilai Z. Jadi, tadi kan sudah diketahui untuk tingkat kepercayaannya 95%. Nah, 95% itu kita ubah ke bilangan desimal menjadi 0,95. Nah, di bawahnya alfa sama dengan 1,05. Alfa sama dengan 0,05. Alfa per Z sama dengan 0,05 per 0,95, hasilnya 0,025. 1 dikurang 0,025 sama dengan 0,975. Nah, teman-teman, pada tabel Z 0,975 berada di baris 1,9 dan kolom 0,06. Jadi, diperoleh nilai Z itu yakni 1,96. Selanjutnya, teman-teman, langkah selanjutnya yakni menentukan estimasi titik. Untuk rumusnya, X bar 1 dikurangi X bar 2. Seperti yang kita ketahui, nilai X bar 1 itu 82 dan nilai X bar 2 itu 76. Jadi 82 dikurang 76 itu hasilnya 6. Oke, langkah selanjutnya kita menghitung standar error atau SE. Untuk rumusnya, SE sama dengan akar simpangan baku 1 pangkat 2 per N1 ditambah dengan simpangan baku 2 pangkat 2 per N2. Nah, teman-teman, nilai dari simpangan baku 1 itu 9. Kita pangkatkan 2. Jadi, 9 pangkat 2 per 45. Karena nilai N1 itu 45. Selanjutnya, nilai dari simpangan baku 2 itu 11. Jadi 11 pangkat 2 per nilai dari N2 itu 55. Jadinya 11 per 2, 11 pangkat 2 per 55. Nah, selanjutnya di bawahnya 9 pangkat 2 itu sama dengan 9 kali 9. Jadi hasilnya hasilnya 81. Jadi 81 per 45 ditambah dengan 11 pangkat 2 itu sama dengan 11 kali 11. Jadi hasilnya 121 per 55. Nah, jadi akar 81 per 45 ditambah 121 per 55. Nah, 81 dibagi dengan 45 itu hasilnya 1,8. Sedangkan 121 per 55 itu hasilnya 2,2. Jadi akar 1,8 ditambah 2,2. Jadi akar 4.
akar 4 itu 2. Oke? Selanjutnya kita menentukan interval kepercayaan atau CI. Untuk rumusnya, X bar 1 dikurang X bar 2 plus minus Z dikali dengan SE atau standar error. Yang seperti yang kita ketahui teman-teman, nilai dari X bar 1 dikurang X bar 2 itu hasilnya ya 6. Nah, 6 dikurang dengan nilai dari Z yang kita dapat dari tabel itu 1,96. Jadi 6 plus minus 1,96 dikalikan dengan nilai dari SE yang kita peroleh tadi itu 2. Nah, jadi 6 plus minus 1,9 dikali 2. 6 plus minus 3,92. Nah, selanjutnya kita mencari batas bawah. 6 ditambah dengan 3,92 sama dengan 9,92. Nah, diperoleh CI sama dengan 2,08 dan 9,92. Sehingga mu1 kurang mu2 lebih besar dari 2,08 dan lebih kecil dari 9,92 atau mu1 dikurang mu2 berada di antara 2,08 sampai 9,92. Jadi dengan tingkat kepercayaan 95%, perbedaan rata-rata waktu membaca 2,08 sampai dengan 9,92. Nah, next selanjutnya kita ke soal yang kedua. Diketahui kelas A N1 sama dengan 30, X bar 1 sama dengan 70, dan S1 sama dengan 7. Untuk kelas B, N2-nya itu 28, X bar 2 sama dengan 74, dan S2-nya itu sama dengan 6. Tingkat kepercayaan 95%. Ditanya CI 95%. Selanjutnya kita ke langkah yang pertama, mencari nilai T. 95% sama dengan 0,95, itu kita ubah menjadi bilangan desimal. Nah, selanjutnya di bawahnya alfa sama dengan 1,095, alfa sama dengan 0,05. Alfa per 2 sama dengan 0,05 dibagi dengan 2, itu hasilnya 0,025. Degree of freedom sama dengan N1 sama dengan N2. Itu rumusnya N1 tambah N2 dikurang 2. Nilai N1 nya 30, nilai N2 nya 28 dikurang dengan 2 menjadi 58 dikurang 2, itu hasilnya 56. Nah teman-teman, pada tabel T tidak terdapat baris 56. Jadi untuk itu aku mengambil yang paling dekat, yaitu 60 dan kolom 0,025. Jadi diperoleh nilai T itu 2,00. Selanjutnya kita menentukan estimasi titik. Untuk rumusnya, X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan 78 dikurang 74. Nilai X bar itu 70, nilai X bar 1 78, nilai X bar 2 74. Sehingga 78 dikurang 74 itu hasilnya 4. Selanjutnya kita menghitung standar error. Untuk rumusnya, SE sama dengan akar S1 pangkat 2 dikurang N1 ditambah dengan S2 ditambah dengan
ditambah dengan S2 pangkat 2 dikurang N2 sama dengan nilai dari S1 itu 7 kita pangkatkan 2 dan nilai dari N2 dari S2 itu 6 kita pangkatkan 2 juga, jadi 7 pangkat 2 per 30 ditambah 6 pangkat 2 per 28. 7 pangkat 2 itu sama dengan 7 kali 7, hasilnya 49. Sedangkan 6 pangkat 2 itu sama dengan 6 kali 6, jadi hasilnya 36. Sehingga 49 dibagi dengan 30 ditambah 36 dibagi dengan 28. Hasilnya akar 1,6333 ditambah 1,2857. Hasilnya akar 2,919. Akar 2,919 itu 1,708. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan interval kepercayaan atau CI. Untuk rumusnya, X bar 1 dikurang X bar 2 plus minus T dikali dengan SE. Nah, teman-teman, tadi kita sudah dapatkan pengurangan dari X bar 1 dikurang X bar 2 itu hasilnya 4. Jadi 4 plus minus, kita juga tadi sudah mendapatkan nilai dari T itu 2,00. Sehingga 4 plus minus 2,000 dikali dengan nilai dari SE juga sudah kami dapatkan tadi 1,708, sehingga 4 plus minus 3,416. Dan selanjutnya itu kita mencari batas bawah. 4 dikurang 3,416 itu hasilnya 0,584. Untuk batas bawahnya itu 4 ditambah 3,16 hasilnya 7,416, sehingga diperoleh CI sama dengan 0,58 dan 7,416. Sehingga μ1 dikurang μ2 lebih besar dari 0,584 dan lebih kecil dari 7,416, atau μ1 dikurang μ2 berada di antara 0,584 sampai 7,416. Nah, jadi dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata nilai ujian bahasa Indonesia berada antara 0,58 sampai dengan 7,416. Nah, selanjutnya kita ke soal yang ketiga. Diketahui sekolah A N1 sama dengan 350, X1 sama dengan 280. Sekolah B N2 sama dengan 300 dan X2 sama dengan 225. Untuk tingkat kepercayaan 95%. Ditanya CI di tingkat kepercayaan 95%. Penyelesaian nilai tabel pertama untuk nilai tabel Z sama dengan 1,96. Nah, untuk untuk tabel Z diperoleh 1,96 ini sudah kita dapatkan pada soal sebelumnya, sehingga kita langsung tuliskan saja 1,96. Selanjutnya menghitung proporsi sampel. Untuk rumusnya, P1 sama dengan X1 per
N1 sama dengan 280 per 350 sama dengan 0,80. Selanjutnya, Pi topi 2 sama dengan X2 per N2 sama dengan 225 per 300 sama dengan 0,75. Selanjutnya, menentukan estimasi titik. Pi topi 1 dikurang Pi topi 2 sama dengan, tadi kan sudah kita dapatkan 0,80. Kita kurangi dengan 0,75. Jadi hasilnya 0,025. Selanjutnya, menghitung standar error. Untuk rumusnya, SE sama dengan akar Pi topi 1 kali 1 dikurang Pi topi 1 per N1 ditambah Pi topi 2 dikali 1 dikurang Pi topi 2 per N2. Selanjutnya, kita masukkan nilai-nilainya. Itu menjadi akar 0,80 dikali dengan 1,080 per 350 ditambah dengan nilai dari Pi topi 2 itu 0,75 dikali dengan 1 dikurang dengan 0,75 per 300. Nah, untuk hasilnya 0,80 dikali dengan 0,20. Mengapa menjadi 0,20? Ini kita kurangi. 1 dikurang 0,80 itu hasilnya 0,20 per 350. Kemudian ditambah dengan 0,75 dikali dengan 0,25 per 300. Mengapa 0,25? Seperti yang tadi saya bilang, 1 dikurang 0,75 itu hasilnya 0,25 per 300. Jadi selanjutnya itu kita kalikan 0,80 dikali 0,20 itu menjadi akar 0,16 per 350 ditambah dengan 0,1875 per 300 menjadi akar 0,000457 ditambah 0,000625 sama dengan akar 0,001082. Nah, akar dari 0,001082 itu sama dengan 0,0329. Langkah selanjutnya kita menentukan interval kepercayaan atau CI. Untuk rumusnya, Pi topi 1 dikurang Pi topi 2 plus minus Z dikali dengan SE. Nilai dari Pi topi 1 dikurang Pi topi 2 itu kan 0,05. Jadi langsung statuskan di situ. Plus minus nilai Z juga kita sudah dapatkan tadi 1,96. SE juga sudah kita dapatkan 0,0329. Jadi langsung saja 0,05 plus minus 0,0645. Selanjutnya teman-teman kita mencari batas bawah. 0,05 dikurang 0,045 itu sama dengan minus 0,0145. Untuk kita ubah ke persen menjadi minus 0,0145 dikali dengan 100 sen sama dengan minus 1,45%. Selanjutnya untuk batas atas 0,05 ditambah 0,045 sama dengan 0,1145.
sama dengan yang tadi, kita bawakan ke persen menjadi 0,1145 dikali dengan 100%, itu hasilnya 11,45%. Jadi diperoleh CI sama dengan minus 0,0145 dan 0,1145, atau CI sama dengan minus 1,45% dan 11,45%. Teman-teman, sehingga pi topi 1 dikurang pi topi 2 lebih besar dari minus 1,45% dan lebih kecil dari 11,45%, atau pi topi 1 dikurang pi topi 2 berada di antara minus 1,45% sampai 11,45. Jadi, dengan tingkat kepercayaan 95%, selisih proporsi kelulusan berada di antara minus 1,45% sampai 11,45%. Jadi teman-teman, kita ke soal yang keempat. Diketahui kelompok A N1 sama dengan 60, X bar 1 sama dengan 74, dan simpangan baku 1 sama dengan 8. Kelompok B N2 sama dengan 65, X bar 2 sama dengan 70, simpangan baku 2 itu 10. Tarif signifikan alfa sama dengan 8,05. Nah, ditanya apakah terdapat perbedaan rata-rata waktu belajar antara kedua kelompok. Penyelesaian. Pertama, kita cari nilai tabel Z. Nah, tadi kan sudah kita dapat nilai tabel Z itu 1,96. Selanjutnya kita menghitung nilai tabel Z hitung. Nah, Z hitung sama dengan, kita masuk ke rumus, X bar 1 dikurang X bar 2 per simpangan baku 1 pangkat 2 per N1 ditambah simpangan baku 2 pangkat 2 per N2. Nah, X bar 1 itu nilainya 8. X bar 2 itu nilainya X bar 1 itu nilainya 74. X bar 2 itu 70. Jadi kita masukkan ke rumus. Jadi 74 dikurang 70 per nilai dari simpangan baku 1 itu 8. Kita pangkatkan 2. Nilai dari simpangan baku 2 itu 10, kita pangkatkan 2 juga. Jadi 8 pangkat 2 per 60 ditambah 10 pangkat 2 per 65. Jadi 74 dikurang 70 itu 4 per 60. 8 pangkat 2 itu 64. 8 kali 4 6. 8 kali 8 itu 64 per 60. Ditambah 10 pangkat 2 itu 100. 10 kali 10 100. 10 per 65. Jadi 4 per akar 64 per 60 ditambah 100 per 65. Nah, jadi 4 per 64 dibagi dengan 60 itu hasilnya 1,0667. Ditambah 100 dibagi 65 itu hasilnya 1,5385. Nah, 4 akar 1,0667 ditambah 1,5385
5385 itu hasilnya akar 2,6052. Akar dari 2,6052 itu 1,614. Nah, 4 dibagi dengan 1,614 itu 2,48. Jadi daerah penerimaan H0 itu min 1,96 dan 1,96. Nah, teman-teman, karena Z hitung itu nilainya 2,48, jadi nilai Z hitung itu berada di luar penerimaan H0, maka H0 ditolak. Nah, jadi nilai Z hitung lebih besar dari Z tabel, sehingga hipotesis 0 atau 0 atau H0 ditolak. Hal ini berarti terdapat bukti cukup secara statistik untuk menyatakan bahwa rata-rata waktu belajar antara kedua kelompok memang berbeda secara signifikan. Nah, selanjutnya kita ke soal yang kelima. Diketahui kelas A N1 sama dengan 24, X bar 1 sama dengan 80, dan S1 sama dengan 5. Kelas B, N2 sama dengan 26, X bar 2 sama dengan 76, S2 sama dengan 5. Taraf signifikan, sigma S alpha sama dengan 0,05. Ditanyakan apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai matematika antara kedua kelas tersebut. Penyelesaiannya, kita mencari nilai tabel T. Alpha sama dengan 0,05. Alpha dibagi dengan 2. 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. DF sama dengan rumusnya N1 tambah N2 dikurang 2. N1 nya itu kan nilainya 24, nilai dari N2 itu 26. Kemudian kita kurangkan 2. 24 ditambah 26 dikurang 2 itu hasilnya 48. Nah, teman-teman, pada tabel T tidak ada baris 48. Jadi, kita mengambil yang paling dekat, yaitu baris 40 dan kolom 0,025. Jadi, diperoleh nilai T itu 2,021. Langkah selanjutnya kita menghitung nilai T hitung. Untuk rumusnya, T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per akar S1 pangkat 2 per N1 ditambah S2 pangkat 2 per N2. Nilai X bar 1 itu 80 dikurang nilai dari X bar 2 itu 76. Jadi 80 dikurang 76 itu hasilnya 4 per nilai S1 itu 5. Kita pangkatkan 2, hasilnya 25 per 24. Hasil itu nilai dari 24 itu nilai dari N1. Selanjutnya S2 pangkat 2. Nilai dari S2 kan 6. Jadi 6 kita pangkatkan 2 juga. Jadi 6 pangkat 2 dikurang 26. Nah, jadi T sama dengan 4 per
akar 25 per 24 ditambah 36 per 26. T sama dengan 4, 25 dibagi dengan 24 itu hasilnya 1,04, 36 dibagi dengan 26 itu hasilnya 1,38. T sama dengan 4, 1,04 ditambah 1,38 itu hasilnya akar 2,42. T sama dengan 4 per 1,56. T sama dengan 2,57. Daerah penerimaan H0 itu min 2,021 dan 2,021. Nah, teman-teman, karena T hitung nilainya 2,57 berada di luar daerah penerimaan H0, maka H0 ditolak. Jadi nilai T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga hipotesis 0 atau H0 ditolak. Hal ini berarti terdapat bukti yang cukup secara statistik untuk menyatakan bahwa rata-rata nilai matematika antara kedua kelas berada secara signifikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next time.